Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Excel William Ruskau dari 10 TKJ 1. Di sini saya ingin mengulas kembali materi fisika tentang gaya. Gaya adalah sesuatu yang cenderung memengaruhi keadaan gerak atau bentuk fisik suatu benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda yang semula diam. Dalam hal ini, gaya memberikan percepatan pada benda. Gaya juga dapat menghentikan benda yang semula bergerak. Dan dalam hal ini, gaya memperlambat gerak benda jika bekerja pada benda elastis. Maka gaya dapat mengubah bentuk benda itu. Berikut adalah beberapa gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat atau sering disebut berat merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda akibat tarikan bumi atau gravitasi. Arah gaya selalu menuju pusat bumi. Besar gaya berat suatu benda di suatu tempat dipengaruhi besar percepatan gravitasi bumi di tempat itu. Percepatan gravitasi dilambangkan dengan G, dan pada setiap benda bermassa M akan bekerja gaya berat W yang besarnya W sama dengan mg di dalam kurung 3 dikurang 1. Berat suatu benda merupakan besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu. Rumusnya W sama dengan F. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal merupakan gaya sentuh yang diberikan suatu permukaan yang stabil pada benda yang bersentuhan dengannya. Arah gaya normal selalu tegak lurus permukaan kontak. Gaya normal bisa dilambangkan dengan N. Jika benda diam di atas permukaan horizontal, maka besarnya gaya normal N sama dengan W sama dengan mg dalam kurung 3 dikurang 2. Jika benda berada di atas permukaan dengan kemiringan 0, besarnya gaya normalnya N sama dengan W sama dengan cos 0 atau N sama dengan mg cos 0 dalam kurung 3 dikurang 3. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja pada permukaan dua benda yang bersentuhan dan bergerak melewatinya atau berusaha bergerak melewatinya. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek dapat memperlambat gerak benda. Besar gaya gesek bergantung pada sifat interaksi kedua permukaan yang bersentuhan. Sifat interaksi itu ditunjukkan dengan nilai koefisien geraknya atau U. Gaya gerak dapat dibedakan menjadi dua macam, gaya gerak statis atau F dan gaya gerak kinetis atau Fu. Demikian pula koefisien geseknya dibedakan menjadi koefisien gerak statis atau US dan koefisien gerak sintetis atau UK. Gaya gerak statis adalah gaya gesek yang bekerja pada permukaan antara dua benda bersentuhan yang tidak bergerak satu sama lain. Besar gaya gesek statis berpisah dari F1 sama dengan 0 hingga maksimum dengan N adalah gaya normal atau ditulis 0 Fn sama dengan N. Sebuah benda di atas meja ditarik dengan gaya F. Benda belum bergerak jika besar gaya F tidak lebih besar daripada gaya gerak statis maksimum. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja di antara dua permukaan benda yang mengalami gerak relatif satu sama lain. Jika gaya F terus diperbesar, maka benda akan mulai bergerak. Jika gaya F terus diperbesar, maka benda akan mulai bergerak dan gaya gesek yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, melainkan gaya gesek kinetis atau FK. Pada interaksi antara dua permukaan, nilai koefisien gesek statis lebih besar daripada koefisien gesek kinetis atau U sama dengan UK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar gaya gesek kinetis selalu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum F.
Dalam kehidupan sehari-hari, ada gaya gesek yang dianggap merugikan sehingga diusahakan diperkecil. Misalnya gesekan antar komponen mesin yang menyebabkan bunyi berisik dan komponen mesin cepat haks. Gesekan antara komponen mesin dapat diperkecil dengan menggunakan pelumas atau oli. Dan yang keempat, gaya sentripetal. Seperti yang telah dipelajari pada bab tentang kinematika bahwa benda yang bergerak melingkar akan mengalami percepatan yang arahnya menuju pusat lintasan. Percepatan itu disebut percepatan sentripetal atau ASP. Percepatan tersebut muncul karena perubahan arah kecepatan linear. Adanya percepatan menunjukkan adanya gaya yang bekerja. Adanya percepatan sentripetal menunjukkan adanya gaya sentripetal. Jadi, gaya sentripetal adalah gaya pada benda bergerak melingkar yang arahnya menuju pusat lintasan. Besar gaya sentripetal FSP dirumuskan dengan FSP sama dengan MA SP di dalam kurung 3 dikurang 6. Jika kecepatan linear benda yang bergerak melingkar adalah V1, kecepatan sudutnya W, sedangkan jari-jari lintasannya R, maka gaya sentripetal dapat juga dirumuskan dengan FSP sama dengan V kuadrat per R atau FSP sama dengan W kuadrat R di dalam kurung 3 dikurang 7. Dalam pembahasan gerak melingkar sering juga dibahas gaya sentrifugal, yaitu gaya pada benda bergerak melingkar yang arahnya selalu keluar menjauhi pusat lintasan. Gaya sentrifugal tidak nyata atau hanya gaya semu, karena hanya merupakan efek atau reaksi dari gaya sentripetal. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.